terjadi kemacetan horor. Kemacetan parah Kemacetan parah di kawasan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ternyata kemacetan di Tanjung Priok sampai ada di berita nasional. Waduh, kira-kira ini gara-gara apa ya? Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung teman-teman menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Bianafisa dengan NIM 6670230037. Alasan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah ekonomi politik. Hari ini kita akan membahas bareng-bareng tentang sistem Gate Pass di Pelabuhan Tanjung Priok dari sudut pandang ekonomi politik neoklasik. Nah, kita akan lihat kenapa kebijakan kayak Gate Pass itu bisa dibilang sebagai contoh kegagalan pasar. Dan kenapa penting banget buat kita pahami, khususnya dalam konteks ekonomi di Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa itu ekonomi neoklasik? Ekonomi neoklasik itu sebenarnya adalah pendekatan ekonomi yang fokus pada hubungan permintaan dan penawaran. Nah, berdasarkan asumsi bahwa individu itu rasional. Yang menonjol dari teori ekonomi neoklasik ini adalah bahwa individu itu harus rasional. Jadi maksudnya gimana sih individu itu rasional? Nah, jadi setiap orang dianggap berusaha memaksimalkan kepuasan atau keuntungan mereka dengan membuat keputusan yang terbaik berdasarkan informasi yang mereka punya. Ekonomi neoklasik ini muncul dari pengembangan pemikiran ekonomi besar kayak Adam Smith dan David Ricardo. Kemudian diperkuat di abad ke-19 dan 20 dengan tokoh-tokoh kayak Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, dan Irving Fisher. Nah, tetapi para ekonom besar itu juga berpendapat bahwa tidak semua pasar itu sempurna. Pasti akan ada kegagalan pasar. Nyatanya, pasar itu sering gagal. Nah, ada penyebab utama kegagalan pasar menurut ekonomi neoklasik nih teman-teman. Externalitas, public goods dan private goods, monopoli dan oligopoli, ketidakjelasan hak kepemilikan. Nah, hari ini kita fokus ke yang paling relevan nih dengan studi kasus aku yang sudah aku sampaikan sebelumnya, yaitu eksternalitas. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami maksud dari eksternalitas itu sendiri. Nah, jadi eksternalitas itu apa sih? Coba pikirin. Pernah nggak sih kalian ngalamin situasi di mana orang lain ngelakuin sesuatu tapi yang rugi malah kamu? Nah, misalnya kamu punya tetangga. Nah, tetangga bakar sampah rumahnya. Kemudian kamu lagi nyuci, terus kamu lagi jemur pakaian di luar, kamu malah kena asap akibat dari ulah tetangga kamu yang bakar sampah itu. Padahal kamu gak ikut-ikutan, tapi kamu ikutan rugi. Pakaian kamu jadi bau, atau kamu justru jadi sesak nafas. Nah, itu contoh dari eksternalitas negatif. Dalam ekonomi, eksternalitas itu artinya ada biaya atau manfaat dari sebuah aktivitas yang nggak tercermin di harga pasar. Jadi, pasar bisa gagal karena harga barang atau jasa itu tidak mengcover semua dampak sosialnya. Nah, coba kita hubungkan dengan kasus yang sudah aku sampaikan sebelumnya, yaitu sistem Gate Pass di Tanjung Priok. Kenapa sih harus Tanjung Priok? Dan kenapa sih harus di pelabuhan? Kenapa fokusnya ke ini sih? Nah, jadi kenapa aku mau fokus ke ini? Karena kita Indonesia nih, negara kita nih, sebagai negara yang maritim, tentunya pelabuhan itu merupakan urat nadi logistik nasional. Nah, Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar loh di Indonesia yang menangani lebih dari 70% aktivitas bongkar muat domestik dan internasional. Tapi nih teman-teman, walaupun kelihatannya wow, ternyata di Tanjung Priok itu memiliki pelabuhan yang terbesar di Indonesia dengan
tujuan untuk menunjang ekonomi negara kita. Tapi di balik peran vital ini muncul permasalahan yang sistemik nih. Salah satunya adalah penerapan sistem Gate Pass. Nah, Gate Pass itu merupakan biaya resmi yang dikenakan kepada supir trailer untuk masuk ke terminal pelabuhan. Gate Pass ini sebetulnya sistemnya sudah ada dari dulu, tapi saat ini dipermasalahkan karena makin lama makin naik harganya. Yang dari dulu itu masuk karcis ke pelabuhan hanya 2.000, 5.000, 7.000, 10.000, 12.000, 15.000 sampai 17.000 di 2 bulan kemarin. Dan sekarang bulan April 2025 ini naik menjadi harganya Rp20.000. Nah, sistem Gate Pass ini itu berlaku di New Priok Container Terminal 1 atau NPCT-1, yaitu salah satu pelabuhan di Tanjung Priok. Nah, teman-teman, besarnya tanggungan Gate Pass ini itu yang menanggung adalah supir trailer atau supir truk dan kontainer yang mengangkut barang-barang untuk menunjang aktivitas ekspor dan impor. Tentunya ini akan menjadi kerugian dan kegagalan pasar nih teman-teman, karena supir trailer itu merasa bahwa diadakan sistem Gate Pass yang makin lama makin naik harga ini, tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan harga yang besar itu. Sekilas kita bisa melihat bahwa sistem Gate Pass ini adalah terlihat rasional, karena untuk masuk ke pelabuhan tentunya kita disuruh untuk membayar karcisnya sebagai biaya administrasi masuk pelabuhan tentunya. Nah, tetapi jika kita analisis lebih dalam menggunakan kerangka ekonomi politik neoklasik yang tadi aku sudah jelaskan, sistem ini menciptakan eksternalitas negatif dan memperparah kegagalan pasar. Kenapa ya? Nah, jadi sistem Gate Pass itu mewajibkan supir trailer bayar Rp20.000 saat ini, yaitu bulan April 2025, untuk masuk ke terminal. Tapi pertanyaannya, apakah biaya itu sepadan dengan pelayanan yang mereka terima? Jawabannya adalah tidak nih teman-teman, karena para supir trailer itu sampai melakukan aksi demonstrasi ke depan NPCT-1 loh teman-teman, ke depan New Priok Container Terminal 1, karena dengan harganya segitu pelayanan yang mereka dapat itu tidak sepadan, yaitu mereka merasa bahwa di dalam pelabuhan tersebut terdapat antrian yang panjang karena mobil-mobil kontainer itu sangat banyak yang masuk, dan sistem dari NPCT-1 ini tuh tidak efektif lah, tidak efisien, yang kemudian mengakibatkan antriannya menjadi panjang. Dan antrian yang panjang di pelabuhan itu menyebabkan kemacetan di Tanjung Priok. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat bahwa aku nih sebagai warga Tanjung Priok yang juga merupakan pengendara kendaraan bermotor, itu juga merasakan akibat dari kegagalan pasar yang ada di pelabuhan teman-teman, yaitu kemacetan. Nah, jadi walaupun memang sebetulnya aktivitas dalam pelabuhan itu yang terganggu, yaitu antrian yang panjang, tapi aku sebagai masyarakat juga merasakan dampak tersebut gitu, juga merasakan kerugian tersebut, padahal aku nggak ikut-ikutan. Nah, ini tadi sejalan dengan contoh yang aku udah singgung yang awal itu, bahwa isu ini merupakan eksternalitas negatif dalam kegagalan pasar ekonomi neoklasik. Kita juga bisa melihat dari POV atau sudut pandang super trailer, yang ternyata dari kemacetan tersebut itu justru mengundang para preman-preman untuk memalak mereka. Akan ada kejadian aksi premanisme di tengah kemacetan tersebut, padahal itu disebabkan oleh aktivitas pelabuhan yang antriannya itu sangat panjang dan penuh. Jadi teman-teman,
dalam kasus yang sudah aku kasih tadi, ternyata banyak sekali kerugian-kerugian yang dirasakan supir trailer akibat dari sistem di NPCT1 itu yang tidak sepadan dengan harga sistem gate pass. Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh supir trailer. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa biaya sosial dari sistem gate pass itu seperti biaya distribusi naik, harga barang naik, itu jauh lebih besar dari biaya resmi yang dibayar ke pelabuhan. Itulah kenapa dalam kacamata ekonomi neoklasik, sistem gate pass ini menghasilkan eksternalitas negatif dan menyebabkan kegagalan pasar. Nah, kalau ngikutin prinsip ekonomi neoklasik, solusi untuk masalah eksternalitas kayak di Pelabuhan Tanjung Priok ini adalah menginternalisasi biaya sosial. Nah, apa sih itu artinya? Artinya, biaya gate pass harus transparan dan proporsional. Terus yang kedua, pelayanan harus sesuai dengan biaya yang dibebankan. Dan yang ketiga, negara harus hadir lewat regulasi dan pengawasan ketat. Nah, ini, negara harus hadir. Kenapa? Karena di Pelabuhan Tanjung Priok termasuk NPCT1 itu yang mengelola adalah PT Pelindo. Nah, PT Pelindo itu apa sih? PT Pelindo itu merupakan PT Pelabuhan Indonesia, di mana sebuah perusahaan yang dikelola oleh BUMN. Nah, jadi sebetulnya harusnya pemerintah atau negara itu harus hadir lewat regulasi dan pengawasan yang ketat ini. Karena kita bisa melihat bahwa beberapa hari yang lalu kemacetan di Tanjung Priok itu masuk ke berita internasional, teman-teman. Jadi seharusnya negara harus hadir di dalam pengawasan pelabuhan, khususnya di NPCT1 ini. Gak terasa nih kita udah ada di penghujung video ini. Nah, jadi teman-teman, yang ingin aku sampaikan sekali lagi bahwa kadang sistem ekonomi yang kelihatannya teknis kayak gate pass di pelabuhan ternyata menyimpan dampak sosial besar nih yang tidak kelihatan di permukaan. Jadi, untuk memahami konsep ekonomi politik seperti ini itu penting supaya kita bisa lebih kritis melihat kebijakan publik dan mendorong perubahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Itu saja dari saya, Aulia Diana Fisa, dengan NIM terakhir 0037 kelas 4D. Saya pamit undur diri. Terima kasih.